Udah ada yang keluar ya, jadi teman-teman yang lewatnya Surabaya itu perbedaannya di situ ya. Jadi kedatangan tidak di pintu kedatangan, tapi di sini. Ini loh di dalam ini mau. Teman yang datang dari Hongkong maupun Taiwan hari ini ya, dia langsung dites swab ya. Itu coba lihat di tes swab ya. Nanti kalau di sini guys, itu bapaknya itu mungkin calo ya, saya nggak tahu. Cuman dia itu teman-teman yang mau daftar HP. Nah itu di sana ada satu petugas di luar bandara. Itu teman-teman mau daftar email ya, nggak tahu bagaimana daftarnya. Kok tidak di tempat khusus tidak? Halo teman-teman semuanya, dan ini adalah Bandara Juanda Surabaya Terminal 2, terminal kedatangan para TKI dari luar negeri ya, baik dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Malaysia, dan dari tempat-tempat lainnya. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas bagaimana sih pulang dari Bandara Juanda itu. Apakah benar ada karantina, apakah benar tidak ada karantina, dan berapa dan bagaimana caranya. Nah, sebagai informasi awal untuk teman-teman atau keluarga teman-teman yang ingin menjemput ke Bandara Juanda, itu sangat bebas sekali ya, sangat bebas sekali. Jadi masuk ke sini tidak pakai shotgun, tidak diperiksa suhu, kita langsung bisa masuk saja dari pintu parkir ya. Kemudian kita dinunggu di ruang tunggu ya. Nah, ikuti terus bagaimana perjalanannya. Nah, ini penerbangan hari ini ya, dari Hong Kong menuju ke Surabaya. Ini sudah mau mendarat. Jadi ini hari ini juga banyak ya yang dari Taiwan itu terbangnya dari Taiwan menuju Hong Kong, kemudian dia balik ke Surabaya ya, transit di Hong Kong itu katanya langsung pulang. Nah, kita mau buktikan hari ini itu langsung pulang apa enggak ya. Jadi stay tune di sini terus. Nah, tepat di pukul 12 lebih 10 menit ya, nanti pesawatnya landing, itu sudah mendarat pesawatnya. Tinggal nunggu dia parkir, kemudian ada penurunan penumpang. Nah, udah sampai darat ya dia, udah mendarat tepat di pukul 12 lebih 10. Nah, kita lihat nanti para penumpangnya turun dari sini itu pukul berapa ya. Kita lihat terus. Di pukul 12 lebih 17 ini pesawatnya udah menuju Garbarata ya. Ini itu tempat parkirnya, dia sudah berhenti di tempat parkiran, dan dalam waktu 5 menit setelah itu, 5 menit setelah ini dia penumpangnya akan turun. Jadi nanti penumpangnya turun pukul 12.30 ya. Nanti kita lihat 12.30 itu dia pukul berapa keluar dari pintu kedatangan. Pintu kedatangan di sini ya. Cuman orang-orang disuruh ke sana, nggak tahu ya kemana itu. Pokoknya disuruh ke sana semuanya, nggak di sini. Mungkin keluarnya nggak dari sini ya. Keluarnya dari sana, mungkin ada sesuatu yang baru di sana, jadi keluarnya dari sana. Kita cek aja ke sana, oke. Ada apa ya rame-rame di sana itu, semuanya dari yang menjemput itu pada ke sana semua. Nggak tahu kenapa di sana. Coba kita lihat ke sana aja ya. Oke. Ini semuanya keluarga yang menjemput ya. Jadi keluarga yang menjemput yang kepulangan hari ini itu dari Hong Kong dan juga dari Taiwan. Nah, itu ternyata lewatnya sini semuanya ya. Jadi untuk yang kedatangan itu lewatnya sini. Itu dia diperiksa di sini ya. Tes swabnya ada di sini. Ya teman-teman lihat semuanya ya, katanya protokol kesehatan, cuman di sini nggak berlaku ya. Jadi memang lihat nih orang-orang semuanya berkerumun di sini, terutama yang bagian sini tuh ya berkerumun banget. Jadi memang untuk penjemputan di Surabaya itu protokol kesehatannya nggak begitu diperhatikan ya. Kalau kita lihat sendiri, coba kita mendekat di sini ya. Jadi memang nempel-nempel semuanya. Nggak ada protokol kesehatan, walaupun yang datang tetap di swab di situ ya, cuman beberapa petugasnya, cuman di sini nggak ada petugasnya sama sekali yang mengatur protokol kesehatan. Nah, ini posisi di dalam bandara. Jadi dari teman-teman yang pulang hari ini ya, itu yang antrian berdiri itu dari Malaysia. Jadi kepulangan hari ini, maaf, dari tidak hanya dari Hong Kong tapi juga dari Malaysia ya. Jadi Malaysia dulu mendarat duluan, kemudian dia ngantri duluan, keluar duluan, kemudian disusul oleh Hong Kong. Kalau ada prianya itu Malaysia, kalau nggak ada prianya itu dari Hong Kong. Nah, di dalam itu sempat ya mbak-mbak dari TKW Hong Kong itu menunggu, suruh duduk,
Nah, kok nggak antri-antri, akhirnya berdiri semuanya karena mak-mak semua, mak-mak mau dilawan ya petugasnya nggak bisa apa-apa. Akhirnya berdiri semuanya dan ingin cepat-cepat keluar dari situ ya karena lama banget. Jadi dari jam 12.30 itu mendarat, jam 3 itu baru mulai keluar ya untuk yang dari Hong Kong itu jam 2 lah, jam 2 lebih setengah itu atau setengah 3 itu baru keluar yang dari Hong Kong. Sebelumnya lama banget. Nah ini mbak-mbak berdiri langsung karena kelamaan menunggu di dalam ya. Ya, akhirnya dia lakukan seperti ini dan tidak lama dari ini akhirnya mereka bisa keluar ya, keluar dari bandara dan menunggu jemputan dari keluarga mereka. Udah ada yang keluar ya, jadi teman-teman yang lewatnya Surabaya itu perbedaannya di situ ya. Jadi kedatangan tidak di pintu kedatangan, tapi di sini ada petugas yang swab langsung. Kemudian ketika non reaktif dia bisa langsung keluar dan dijemput oleh penjemputnya di sini ya. Ini banyak banget yang jemput di sini. Hari ini penumpang juga banyak banget ya. Nah itu yang pulang contohnya. Terus tetap di sini terus kita akan lihat ya, ada nggak hari ini yang dikarantina atau enggak ya. Teman yang datang dari Hong Kong maupun Taiwan hari ini ya, dia langsung dites swab ya. Itu coba lihat di tes swab ya, dilihat tuh, itu tes swabnya. Nah segitu masuk ke hidung ya. Nah itu nah ini antrinya satu-satu ya, 3 orang di swab. Jadi di tempat pemeriksaan ini nanti di dalam kan didata satu-satu. Nah, sesampainya di sini nanti kan keluar satu-satu di sini. Datanya itu ada di mbak-mbak yang di depan ini dan mereka nanti dipanggil satu-satu. Jadi tidak keluarnya antri tidak, tapi dipanggil namanya, kemudian di swab. Setelah itu tidak menunggu hasil swab langsung pulang, dijemput dari depan sini kan banyak banget yang dijemput ya. Seperti itu prosesnya di Surabaya. Pulangan melalui Surabaya cuman butuh kesabaran sedikit ya, soalnya ngantrinya seperti itu. Jadi turunnya jam setengah 1 baru bisa keluar jam 3, ada yang sampai jam 4 baru bisa keluar ya, tergantung kita antriannya di depan atau di belakang. Kalau antriannya di depan sendiri ya mungkin setengah jam dari itu atau jam 1 atau setengah 2 udah bisa keluar. Tapi kalau antriannya paling belakang ya siap-siap aja yang menunggu agak lama di sana ya. Untuk bea cukai sendiri dia daftarnya itu di pintu masuk sana ya. Jadi sana itu pintu keluar, saya lihat yang tadi. Di sana itu pintu keluar yang saat ini kan lewatnya sana. Setelah di swab itu sana. Nanti kalau mau daftar email HP itu jalannya ke kanan, ke sana terus. Nanti di sana ada pintu keberangkatan ya. Jadi masuk di pintu keberangkatan di sebelah sana. Nanti di sana itu baru daftar emailnya ya. Jadi bagi teman-teman yang daftar keluar dulu bandara, kemudian masuk lagi daftarnya di sana. Di luar banyak banget ya calon-calon yang membantu, itu nggak tahu biayanya berapa. Dia jual kartu juga, terus katanya mau bantu aktifin email juga, itu banyak banget ya. Guys, itu bapaknya itu mungkin calon ya, saya nggak tahu. Cuman dia itu teman-teman yang mau daftar HP, bea cukai itu dia bisa bantu katanya ya. Dia nggak tahu, dia lagi nego-nego lagi apa gitu, nggak tahu berapa bayarnya juga nggak tahu ya. Nah itu di sana ada satu petugas di luar bandara, itu teman-teman mau daftar email ya, nggak tahu bagaimana daftarnya, kok tidak di tempat khusus, tidak, jadi pada mojok-mojok di tempat-tempat tersendiri ya. Jadi bapaknya itu cari teman-teman, cari beberapa orang, nanti dia daftarin, dia jual kartu gitu caranya. Nah di situ dia bayar, tuh nggak tahu bayarnya berapa. Dan itu banyak banget, di sana juga banyak ya. Di situ itu di sana itu ada ngumpul lagi, di sana ngumpul lagi, itu ditawarin didaftarin emailnya oleh petugas bandara seperti ini. Resmi enggaknya saya nggak tahu ya seperti itu. Tapi kalau yang resmi itu di sana, di pintu masuk lagi di bagian pintu keberangkatan ya.
rada ruwet sih. Oke, ini udah jam 3, proses unloadingnya belum selesai. Di dalam masih banyak banget ya, TKI-nya masih banyak banget di dalam. Dan tugas saya sudah selesai menginformasikan kepada teman-teman semuanya, dimana kesimpulan dari video kali ini yaitu perpulangan lewat Surabaya. Pertama, untuk si penjemput ya, untuk penjemput itu bebas, masuknya itu bebas, tidak dicek suhu, tidak, dan juga bebas ya di sana itu di pintu keluar itu tidak sama sekali ada aturan, jadi bebas ya, berkerumun banyak orang pun bebas. Itu untuk yang menjemput ya. Sedangkan untuk yang dari luar negeri itu juga enak, tidak ada yang dikarantina sama sekali, cuman dites swab ketika keluar, dan tes swab keluar itu tidak menugasi ya. Setelah dites swab melalui hidung, dia langsung keluar mencari siapa yang menjemput ya. Ya itu kalau proses di dalamnya ya lumayan antri, soalnya yang dari Malaysia itu agak lama. Dan bagi teman-teman yang membawa HP dari luar negeri belum didaftarkan emailnya, itu bisa mendaftar di dalam ya, masuknya itu di pintu keberangkatan ya, bukan pintu kedatangan. Di sana jadi pintu keluar yang sekarang itu kan beda. Dari pintu yang sekarang itu langsung masuk ke kanan, terus sampai nanti ada pintu keberangkatan, masuk ke sana, bilang aja daftar email gitu ya. Itu informasi kita hari ini dari Bandara Juanda Surabaya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang pulang lewat Surabaya. Aman, cuman agak sedikit sabar aja, dan terima kasih, semoga bermanfaat.